Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat dan nikmat, kesehatan dan kesempatan kita dapat berhadir dalam melaksanakan sholat berjamaah dan pengajian di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam warid alaihi. Dengan salat bersolat kepada beliau, mudah-mudahan di hari kiamat kita akan memperoleh syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati orang-orang tua kami, bapak-bapak wal hadirat rahimakumullah. Pembicaraan kita di Fadilatul Ilmu mencerahkan satu bab tentang wa huwa bil lughati tasdiqul qalbi. Yang disebut iman menurut bahasa, pembenaran di dalam hati. Bila kita telah mengakui kebenaran sesuatu itu di dalam hati kita, berarti kita mempercayai sesuatu. Wahwa syariati, sedangkan iman menurut definisi syariat, at-tasdiqu, membenarkan, wal ilmu billahi, ialah membenarkan ilmu tentang Allah, wasifatihi, dan mengetahui tentang sifat-sifatnya, ma'a jami'il ta'ati al-wajibati, beserta mematuhi sekalian yang wajib-wajibnya, wan nawafili, dan juga melakukan sesuatu yang disunnahkan, wa ijtinabuz zallati wal ma'asi, dan menjauhi semua keburukan-keburukan dan maksiat-maksiat. Inilah menurut pandang ilmu syariat.
seseorang yang sudah membenarkan Allah dan mengetahui ilmu tentang Allah, menyangkut mengenal tentang sifat-sifatnya, mematuhi segala perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka dia sudah disebut beriman. Al-imanu fil haqiqati wa ma'rifatullahi ta'ala. Iman menurut hakikat yaitu seseorang yang sudah mencapai makrifatnya kepada Allah. Bila belum mencapai makrifatnya, belum sampai imannya ke tingkat hakikatnya. Al-imanu syajaratul muttaqin. Iman itu disebut juga pohon ketakwaan. Kenapa disebut pohon? Sesuatu itu memiliki asas dasar. Kalau diumpamakan pohon, maka dasarnya adalah batang. Berarti kalau orang yang memiliki iman, berarti dari iman itulah batang kepada takwa. Berarti takwa itu adalah buah dari iman. Walaha arba'atu absun. Pohon iman tadi yang disebut syajaratul muttaqin itu ada 4 cabang. Berarti bila seseorang itu sudah mengenali 4 cabang ini, berarti dia sudah mengenali tiang iman itu. Adapun cabang yang pertama, al-ghuslul awal as-syariati. Cabang yang pertama disebut syariat. Itu sudah kita sebutkan tadi. Wa ghuslus tsani wa thariqatu. Sedangkan cabang yang kedua adalah thariqah. Wa ghuslus tsalis al-haqiqatu. Cabang yang ketiga adalah hakikat. Wa ghuslur rabi' al-ma'rifatu. Cabang yang keempat adalah makrifat. Berarti kita harus menanam keimanan kita dengan 4 cabang yang sempurna. Maka orang yang sudah memilikinya, maka disebut al-muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi kira-kira Pak, sudah kita dapatkan ini 4 cabang. Kalau disebut 4 pilar cabang iman itu, maka dari 4 inilah berbuah ketakwaan itu. Jadi kalau tidak kita pelajari, tak sampai. Tidak sampai. Kenapa orang malas belajar ini? Karena itu banyak orang tidak datang. Kalau saya Pak, ini tidak dapat di lokal. Tiap hari awak datang ke lokal sama gurunya, tak dapat juga. Bayangan saja yang nampak. Terakhir sepawan hari jam 4 sudah berkumpul
nunggu mobil jam 5 sudah bergerak sampai di tempat saat mendekat maghrib sampai jam 11 malam, dari lebih sampai jam 11 malam, sampai puas mengenal tentang apa itu syariat, apa itu thariqat, apa itu hakikat, apa itu makrifat. Lalu dari cerita ini apa yang Bapak pahami? Bisakah mudah dapat ilmu mutiara yang berharga dengan hanya modal ringan? Bisa. Bisa dapat. Pak Bondan bisa dapat. Hanya duduk setengah jam di sini. Dapat. Dapat. Kemudian sudah berniat keras. Di samping itu menyisihkan lagi uang bekal berangkat belajar. Bapak datang kemari ada mengeluarkan uang? Ada? Tidak ada. Makanya Bapak mau yang bonus, mau yang free. Ya dikasihlah yang kulit-kulitnya, dikasihlah yang ringan-ringannya. Sebenarnya memang seperti itu. Dengan waktu yang singkat tidak mungkin dapat mengubah sampai ke isi. Ya, kerangkanya saja. Jadi untuk ambil iktibar, kenapa ilmu iman itu harus sempurna dengan mengenal syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat? Saya jawab, sebuah iktibar dalam perumpamaan tubuh kita mempunyai 4 unsur juga. Yang disebut tubuh itulah yang zahir. Yang disebut hati itulah yang tersimpan di dalam tubuh. Yang di dalamnya ada jiwa. Berarti tubuh itu adalah syariatnya, jiwa itu adalah thariqatnya. Di dalam jiwa ada rasa. Itulah hakikatnya. Makanya di dalam setiap Bani Adam selalu berbeda rasa dalam setiap masing-masing. Di dalam rasa ada apa? Nyawa. Berarti di akhir pengenalan terhadap diri kita adanya nyawa. Nyawa itulah akhir. Nah, jadi pada perumpamaan sebuah contoh yang lain, kenapa kalau dilihat dari buah, jangan dari pohonnya. Setelah jadi buah, dinamakan buah kelapa. Pernahkah kita melihat pohon berbuah hanya batuk tampak? Tidak, ada sabut kelapa. Sesudah sabutnya dikupas, tampak batok kelapa. Batok kelapanya dipecah, tampak daging kelapa. Udah 3. Sabut kelapa, batok kelapa, daging kelapa. Daging kelapanya diperas, intinya santan kelapa. Berarti bertitik akhir kelapa itu adalah adanya santan. Di dalam peletakan syariat dalam ikrar la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu syariat. Syahadat thariqat itu apa? Bersatunya
nur Allah, iman dan keyakinan hati kita Allah. Berarti kalau berarti amal. Jadi berarti kalau untuk pengamalan, ketika kita menyebut Allah, tidak cukup hanya lafaz, tapi serta dengan hati. Makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Allahu fi hadisil qudusi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hisnu faman dakhala iqabi. Arti berkata Nabi, berkata Allah dalam hadis qudusi. Apa arti perkataan hadis qudusi tadi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, benteng. Itu adalah bentengku. Siapa masuk dalam bentengku, aman dari hukumanku, azabku, kata Allah. Dalam penjelasan lagi, aminun min kulli bariyat, dia aman dari segala bala, aman dari segala bala petaka. Nah, berarti di situ ada mandahola, orang yang masuk. Berarti kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu baru ucapan. Bagaimana masuknya jiwa atau bagaimana masuknya ucapan itu ke dalam hati, inilah perjalanan menuju tahap kedua, thariqah. Jadi pemahaman secara simpelnya, yang pemahaman yang mudah, berarti membaca itu harus dengan kesadaran, bukan tergesa-gesa, harus konsentrasi. Apa yang diucapkan disertakan dengan hati. Itu sudah masuk ke tingkat kedua. Di tingkat kedua ini masih banyak perjalanan lagi. Tidak semudah begitu kita paham langsung sudah tingkat kedua itu sudah mantap di dalam hati kita. Banyak proses lagi. Bagaimana membiasakan latihan-latihan dalam zikir yang kita lihat? Terus perbanyak zikir. Ilmunya bisa sampai, tapi prosesnya berbanyak zikir. Harus banyak zikir. Jadi kalau sekarang zikir-zikir seperti ini hanya banyak dilakukan pada momen-momen tertentu. Momen-momen tertentu. Kalau di dalam masjid, sholat yang 5 waktu, di manakah yang ditempatkan zikir ini? Sholat 5 waktu, subuh aja. Yang kedua zikir la ilaha illallah. Tapi di hadis tadi yang paling mantap itu harus ditambah Muhammadur Rasulullah. Makanya untuk zikir subuh, kalau kita merujuk kepada Nabi Khidir alaihi salam, apa yang diajarkannya kepada para sahabat adalah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Kenapa masjid kita ini payah? Kalau payah berhenti aja kita. Masjid begini besarnya, air minum pun payah. Malu awak.
Bagaimana Pak Perlaungan Siregar? Kita misalnya modelnya, Perlaungan. Enggak didengar Pak Perlaungan Pak. Dengarnya. Begini ya kita di Masjid Hidayah, enggak. Kalau di Masjid Hidayah ketua BKM-nya ada enggak di masjid itu? Rata-rata. Kalau di saya ada enggak ketua BKM-nya? Depan saya minta berhenti bersih. Main lagi tengok. Jauh belak bala. Meninggal para ulama-ulama itu berdatangan bermasalah terus. Kenapa? Benteng bumi sudah pergi. Jadi artinya sampai sekarang amalan-amalan para ulama-ulama itu sudah banyak ditinggalkan. Terasanya itu. Paling dasarnya lagi suatu ketika